Ayu untuk kegiatan ekstrakurikuler KIR rencananya di semester 2 itu saya itu memiliki ide bagaimana nanti kita memanfaatkan aset sekolah yang ada di sekolah kita kan punya hidroponik yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah seperti itu. Dan saya punya ide bagaimana nanti untuk kegiatan KIR di semester 2 ini nanti kita salah satu kegiatannya adalah pemanfaatan media tanam hidroponik yang saya harapkan nanti Bu Ayu bisa menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas siswa nantinya, dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan KIR itu bisa meningkat. Bagaimana menurut pendapatnya Bu Ayu? Baik ya, untuk hidroponik memang di sekolah kita sudah ada fasilitas, sudah ada tempatnya, sudah ada disediakan untuk media tanamnya dan peralatan untuk ini mungkin kita tinggal cari, ataupun untuk nutrisi itu sudah ada di sekolah. Hanya saja memang belum ada kesempatan untuk dilakukan pembuatan hidroponik ya. Salah satu langkah yang bagus untuk membuat anak-anak bisa ya memunculkan kreativitas, kemudian tahu apa itu hidroponik dan pengetahuan tentang hidroponik, keterampilan tidak hanya pengetahuan saja, tapi mereka langsung mempraktekkan sehingga keterampilan mereka terasa. Ya, untuk KIR sesuatu langkah yang bagus. Kalau untuk di pembelajaran mungkin akan lebih susah ya Pak. Tapi kalau untuk ekstrakurikuler itu bisa anak-anak selain materi dan lain-lain juga bisa membuat kreatif sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan, hidroponik itu seperti apa, kemudian bagaimana untuk membuat persiapan hidroponik sampai nanti mungkin bisa sampai menanam. Dan mungkin kita harus membuat suatu perencanaan penjadwalan, karena kan hidroponik kita harus memberikan nutrisi itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi nanti ada beberapa anak kita bisa dijadwalkan, kemudian nanti paling tidak setiap minggu kita diukur seperti apa, sehingga mereka juga selain mengetahui juga bisa seperti ajang untuk penelitian. Ya, percobaan dan penelitian. Berarti sangat bagus ya Bu Ayu ya. Salah satu kegiatan KIR untuk semester 2 adalah mengembangkan kreativitas siswa melalui hidroponik, salah satu pemanfaatan aset sekolah yang ada. Ya. Dan memang rencananya kita ya Bu Ayu akan melakukan pertemuan dengan siswa ya untuk membahas salah satu kegiatan di semester 2 itu tentang pemanfaatan media tanam hidroponik ya, di mana kita memanfaatkan aset sekolah yang ada. Ya. Sebenarnya kalaupun misalnya anak pun mau menggunakan itu keterampilannya di rumah, dengan mudahnya bisa pakai botol air mineral gelas yang sudah tidak terpakai itu untuk media tanamnya, dan nanti untuk nutrisinya itu bisa kita fasilitasi ke sekolah seperti itu ya Pak ya. Bagus sekali. Oke, terima kasih ya Bu atas pencerahannya seperti itu, sehingga nanti kegiatan ekstra KIR ini dapat diminati oleh para siswa, termotivasi untuk mengembangkan bakat minat mereka ya Bu Ayu ya, sehingga kita kreativitas anak tetap terjaga dan bisa berkembang. Nanti kegiatan yang kami harapkan dari pembina KIR adalah kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas belajar siswa ya, yang melalui kegiatan ekstrakurikuler KIR dengan memanfaatkan aset sekolah. Nah, ini ya. Jadi kegiatan apa sih yang dapat mengembangkan ya tadi kreativitas belajar kalian melalui kegiatan ekstrakurikuler KIR atau kelompok ilmiah remaja kita memanfaatkan aset sekolah. Oleh karena itu nanti Bapak akan membagikan sedikit not agar kalian bisa menuliskan bagian kertas ini ya. Nanti bisa digunakan maju salah satu sudah nulisnya nanti.
Ya silakan untuk Farah bisa membacakan apa ya ide-ide dari teman-teman kalian untuk kegiatan ekstrakurikuler atau kelompok ilmiah remaja di semester 2 yang dapat kita lakukan bersama. Silakan bisa dibacakan dari masing-masing siswa yang menuliskan. Oke, yang pertama adalah memanfaatkan lahan kosong bukan pedoman pohon sebagai reforestasi dengan cara membuat taman mini guna menciptakan lingkungan bersih dan aman. Ya. Selanjutnya, mengembangkan kebijakan ikan sekolah yang akan pergi sekolah, ikannya yang dapat dikonsumsi menjadi ikan hias. Ya. Selanjutnya, memanfaatkan botol minum dan plastik yang dijadikan sushi atau minum. Ya, betul. Lanjut. Selanjutnya, menimbun sampah organik supaya menjadi biogas. Ya. Selanjutnya, pemanfaatan botol plastik untuk membuat kerajinan tangan seperti bunga, hiasan atau yang lainnya. Ya. Oke. Selanjutnya, memanfaatkan aset sekolah dengan membuat biopoli terutama di area paling kelas 10 karena jika hujan biasanya begitu airnya menggenang. Bagus juga itu. Selanjutnya, memanfaatkan limbah plastik dibuat menjadi BBM dan membuat nafas jadi bahan samping seperti kulit kita. Ya. Selanjutnya, memanfaatkan botol plastik dan dibuat dengan kreatif mungkin agar tanaman lebih indah dan menarik. Yang terakhir, mengelola sampah atau botol plastik menjadi souvenir atau tanaman kunci dari dunia. Ya. Ada lagi mungkin yang dituliskan oleh kalian? Tadi memanfaatkan apa? Memanfaatkan yang ada di sekolah kita. Apa? Hidroponik. Ya, sekolah kita kan memiliki hidroponik, ya kan? Yang untuk sementara waktu ini belum digunakan lagi secara maksimal. Ya, padahal dengan adanya hidroponik ini kalian bisa mulai dari menyemaikan benih sampai bagaimana prosesnya penanaman pada hidroponik sampai nanti hasilnya kalian bisa memanen, ya, memanen hasil apa yang kalian tanam. Nah, misalkan nanti ya setiap kelompok misalkan ditugaskan untuk merawat ya tanaman yang ada pada hidroponik, nanti kelihatan kelompok mana yang rajin memberikan nutrisi pada bagian hidroponiknya masing-masing. Kan hidroponik kan ada bagian banyak itu kan, mungkin untuk kelompok A yang bagian sekat 1, kelompok yang kedua bagian sekat yang nomor 2. Dan nanti kan kelihatan kelompok mana yang rajin apa? Yang rajin merawat tanaman yang ada pada hidroponik itu. Nah, nanti hasil akhirnya berarti kan tanaman yang rajin dirawat pasti akan tumbuh secara subur. Ya tidak. Ya, itu kan sangat menurut Bapak itu sangat bermanfaat sekali untuk mengembangkan kreativitas kalian, karena kalian dilatih untuk bertanggung jawab, untuk mandiri. Ya tidak. Mesti ada berpikir kritis dan kreatif bagaimana nantinya kalian merawat tanaman. Bapak menampilkan salah satu video inspiratif tentang pemanfaatan sampah plastik sebagai media hidroponik, ya. Dan nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa melakukan sesi kunjungan atau wawancara kepada orang yang ahli tentang penanaman yang menggunakan media hidroponik. Tapi nanti sudah dijualnya azari ya. Kalian bisa melakukan kunjungan hari Sabtu besok atau hari ini. Ya, sebarang kepada ya. Kurang-kurang Ini sudah berlalu sekitar 2 bulan dan akan terus disosialisasikan.
Ya, jadi gini, biasanya kendala petani itu menanam hidroponik dianggap mahal untuk awalnya, ya kan? Tapi sebetulnya menurut saya murah. Orang mau bertanam tanah, dia setiap mau nanam kan nyangkul, ya kan? Jadi tanahnya dicangkuli. Ini kan kita udah nggak usah nyangkul. Cuman untuk beli peralon semacam itu mungkin dianggapnya mahal. Tetapi sebetulnya tidak harus mahal. Kalau kita pakai bambu bisa, iya kan? Kita pakai bambu bisa, kita pakai barang bekas bisa, kita menggunakan botol bekas atau styrofoam bekas. Saya ada contohnya di sana yang pakai barang-barang bekas. Bisa. Jadi kendalanya bagi petani yang belum memahami hidroponik, dianggapnya hidroponik itu mahal. Tetapi sebetulnya menurut saya efektif karena kita hanya beli sekali. Saya 5 tahun masih bagus kayak gitu. Selagi tidak dibakar peralonnya, ya kan? Kan awet kan? Pecah juga enggak. Ya paling nanti greenhouse. Kenapa menggunakan greenhouse? Itu teknologi. Saat hujan seperti ini kalau yang tidak menggunakan greenhouse, selada itu kan sayuran yang tipis kan, ya kena hujan itu pasti pada sobek. Tapi dengan adanya greenhouse, nah greenhouse-nya ini tetapi harus memenuhi standar. Jadi plastiknya yang digunakan atapnya itu bukan sembarangan. Ini biasanya kayak gini. Ini bisa jadi 18. Nah motongnya harus pakai ini, sebelah sini. Kalau pakai pisau nggak bisa. Potong kayak gini. Saya taruh di sini dulu ya. Ini saya bikin sendiri biar ukurannya sama. Ini potong. Di sini jadi 6. Sininya dipotong jadi 3. Sama kan? Terus kita taruh di nampan kayak gini. Nampan seperti ini. Nah, jadinya ini. Nah, benihnya itu kita taruh satu-satu. Benih sayurannya. Pernah lihat benih sayurannya? Pernah. Nah, benihnya kita tapi sebelum dikasih benih, ini harus dibasahi dulu. Basahin semua, kondisi lembab. Nggak boleh kurang air atau kelebihan. Dan caranya gampang, kita taruh aja yang penuh terus nanti ini kita iling gitu kan. Diiling set sampai nggak netes. Nah, itu situ lembab. Karena dia akan memegang air secara, walaupun kalau sudah diiling gini dia tetap pegang air. Itu namanya lembab. Biasanya Apa sih kendala yang dihadapi kendalanya itu kan Kalau ini ya cara sama kegiatan dari pembagiannya. cara penanaman itu Berarti ini sudah ya. Iya. Namanya apa itu? itu
Itu pakai apa medianya? Apa? Media tanam itu namanya apa? Bahannya? Iya. Bahannya kan? Ngobrol. Berarti ini apa namanya? Setelah kamu observasi dengan Kak Heri yang selaku apa namanya budidaya tanaman dari hidroponik, menurut kalian apa ya untuk perawatannya bagaimana, mudah atau gampang-gampang sulit? Karena kalau pas diceritain itu mudah sih. Mudah ya. Yang ada dibilang itu yang susah pemasarannya. Pemasaran. Harus detail pemasarannya gitu. Nah dari itu kayak menegaskan apa ya, tanaman hidroponik saya itu bebas dari apa pestisida ya. Jadi kayak aman, sehat kayak gitu. Jadi kayak orang-orang kan udah tahu kalau tanaman hidroponik itu kan pestisida, jadi kayak tergantung kayak gitu. Jadi kita harus bisa target pemasaran. Terus Untuk apa nutrisinya? Untuk tanamannya? pupuknya itu kalau nggak salah ada yang bilang itu pakai pupuk ABMIK. ABMIK. Ya. Nah ABMIK itu nanti dicampur, kan ABMIK itu ada A sama B gitu loh Pak. Jadi 2 botol, yang 1 botol yang buat A, 1 botol yang buat B. Nanti itu dicampur sama 500 kan obatnya dimasukin dulu, terus airnya sampai 500 ml. Iya, 500 ml. Nanti dimasukin. Dimasukkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti di semester 2 kalian juga waktu apa namanya apa itu dari awal sekolah juga sudah memaparkan anak-anaknya dari sekolah, tapi di masyarakat salah satunya hidroponik yang nanti akan dibeli lagi. Nanti mungkin dari anak-anaknya bisa memulainya untuk merawat lagi ya dari awal sampai nanti bisa untuk diperlihatkan sama anak-anak yang lain. Jadi biar gunanya sama. Ya terima kasih ya Mbak Anissa ya. Ya ditaruh aja, terus nanti dikasih nutrisi itu tadi ya, dari air. Kalau ini kan mungkin dari benih ya, dari benih terus ini sudah sampai hampir apa ini masih perlu diperiksa lagi sih. Bisa ada air. Nah kalau tanaman yang apa ini namanya hidroponik itu yang jenisnya itu herbaceous kalau di Indonesia ya. Maksudnya yang bukan batangnya itu bukan kayu, tapi yang basah gitu kayak ini, kemudian bayung, kemudian kangkung itu bisa. Tapi kalau yang berkayu jarang yang bisa, karena kan dia harus tinggi besar ya. Tapi kalau yang gini kan kecil-kecil. yaitu the 12 principles of green chemistry atau 12 prinsip kimia hijau. Ya. Di sini ada beberapa prinsip akan saya bacakan. Prinsip yang pertama yaitu mencegah limbah, maksimalkan nilai ekonomi suatu atom, sintesis kimia yang baiknya sedikit, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman, desain efisiensi energi, menggunakan bahan baku terbarukan, mengurangi bahan turbulen kimia, menggunakan katalis, mendesain bahan kimia dan produk yang
tergradasi setelah pendidikan, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi dan mencegah potensi kecelakaan. Jadi saya harap ekskul kelompok ilmiah remaja ini dapat menerapkan prinsip-prinsip ini di ekskulnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhammad dari kelas 2. Saya akan menjelaskan tentang kenapa saya membuat poster yang berjudul dengan Reuse, and Recycle. Itu artinya kayak cara terbaik untuk menangani berbagai masalah di bumi, kayak kita diibaratkan kita bisa mengubah bumi kita, mengendalikan bumi kita dengan cara 12 cara ini. Kayak contohnya kayak menjaga pohon, terus menggunakan sepeda, ke sekolah mungkin juga, terus menanam tanaman, terus sama berjalan kaki kalau mau lebih lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi